Becak, salah satu transportasi yang menjadi primadona masyarakat di Indonesia dari zaman ke zaman. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai ciri khas becak yang ada di setiap daerah di Indonesia. Mulai dari becak yang menggunakan sepeda dengan kemudi di belakang, di samping, sampai becak motor yang juga dengan berbagai jenis yang sama. Dan berbicara soal becak motor, kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu becak motor BSA khas Kota Siantar. Fadil di sini dan welcome to Cakap Auto. Sedikit informasi, Siantar ini adalah sebuah kota kecil yang berada di Sumatera Utara. Dan untuk bisa sampai ke sana, memerlukan waktu 3-4 jam dari kota Medan. Kota ini dikenal dengan ciri khasnya yaitu roti ganda. Rasanya nggak enak kalau ke Siantar nggak beli roti ganda. Dan tentu saja, ciri khas lainnya adalah becak yang digandengkan dengan bekas kendaraan pada masa Perang Dunia Kedua yaitu motor BSA. BSA sendiri merupakan singkatan dari Birmingham Small Arms yang merupakan perusahaan asal Inggris yang memproduksi senjata perang untuk militer Inggris. Namun, ketika Perang Dunia Kedua meletus, mereka turut ambil bagian dalam menyuplai kendaraan perang dan jadilah motor BSA. Mulailah di tahun 1910, motor buatan BSA pertama kali diperkenalkan dengan mesin berdaya 35 HP. Selanjutnya, kapasitas mesin lebih besar keluar tahun 1919 dengan nama model A, bermesin 770 cc V-twin, dan terus berlanjut pada 1930-an, BSA kemudian berkembang dengan berbagai tipe dan kapasitas mesin termasuk model bersilinder tunggal seperti BSA S-Series. BSA M20 dan M21 jadi tipe yang digunakan untuk keperluan perang, tentara sekutu, dan selepas perang, penjualan BSA meningkat pesat disambut diperkenalkannya model-model baru sepanjang dekade 1940 sampai 1950-an. Nah, di tahun 1960-an, BSA masih sukses mengimpor motornya ke seluruh penjuru dunia dengan produk andalan mereka seperti seri A65. Hal ini kemudian membuat mereka jadi produsen sepeda motor terbesar di dunia dengan range tipe produksi yang luas, mulai dari berkapasitas di bawah 50 cc hingga 750 cc. Dan dengan kesuksesannya, mereka juga sampai mengakuisisi brand Triumph dan Ariel. Namun, sangat disayangkan, mereka tidak dapat bertahan dari gempuran pabrikan Jepang yang juga membuat kendaraan serupa. Ditambah lagi, masalah finansial yang menggerogoti perusahaan mereka. Sehingga pada 1972, mereka menyerah dan menutup usahanya. Padahal, masih ada beberapa produk yang belum sempat diproduksi massal. Nah, kemudian gimana motor-motor BSA ini bisa ada di Indonesia? Nah, motor-motor BSA ini masuk ke Indonesia dimulai sejak penjajahan Belanda. Motor ini digunakan oleh serdadu Belanda dalam kegiatan invasi mereka ke Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya motor BSA keluaran 1930-an yang masih disimpan oleh para kolektor kendaraan antik di sini. Setelah Indonesia merdeka, sisa kendaraan perang tersebut digunakan oleh serdadu-serdadu negara kita. Dan banyak juga dibeli oleh masyarakat sipil pada masa itu. Namun, tidak juga bertahan lama karena adanya gempuran kendaraan buatan Jepang di Indonesia. Nah, lantas kok banyak nih motor BSA di Siantar? Menurut Pak Dezal Ginting yang merupakan Presiden BSA Owner Motorcycle Siantar atau yang disingkat BOMS, kendaraan Belanda atau penjajah yang dibantu oleh sekutu bergeletakan aja di jalan. Kehilangan tuan, kehilangan mekanik, onderdil atau spare part. Ya bisa dibilang jadi besi tua rongsokan lah ya. Dan kemudian pada 1958 nih tepatnya, pemuda-pemuda pematang Siantar pada waktu itu mencoba untuk mengotak-atik kendaraan ini yang kemudian mereka gunakan untuk dijadikan becak. Dan tentu saja setelah kendaraan-kendaraan itu hidup, kemudian mereka mencoba menggandengkannya dengan becak untuk kebutuhan transportasi. Dan waktu itu sebenarnya ada beberapa brand lain nih, seperti BMW dan Norton. Namun, BSA lah yang paling sesuai dari sisi tenaga, mesin, dan juga kondisi daerah kota Siantar pada saat itu. Karena dirasa sangat cocok, pada sekitar 1960 hingga 1970-an, masyarakat Siantar kemudian mulai mencari dan membawa motor-motor BSA beserta onderdilnya itu dari daerah Jawa ke Siantar yang kemudian dijadikan becak motor. Nah, hingga saat ini beberapa becak motor tersebut masih digunakan oleh masyarakat Siantar.
Namun, beberapa di antaranya ada juga yang sudah dipensiunkan dan menjadi barang koleksi. Hal ini mungkin terjadi juga karena langkanya onderdil motor tersebut saat ini. Sekarang, becak motor BSA ini menjadi cagar budaya dan ikon khas kota Siantar. Sampai ada tubuhnya tuh. Nah, terdengar kabar bahwa saat ini BSA akan dihidupkan kembali dengan diakuisisinya merek ini oleh perusahaan otomotif asal India, Mahindra namanya. Tapi ya mungkin soal rasa motor BSA yang asli nggak bisa tergantikan lah ya. Mungkin itu aja pembahasan untuk kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita soal dunia otomotif di Indonesia. Kira-kira kalian mau kita bahas apa nih selanjutnya? Jangan lupa untuk like, komen, share video ini. Dan akhir kata, Fadil di sini. Terima kasih sudah menonton.